Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang dipercaya membagikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Elia Yusak. Beliau akan membawakan topik pertandingan iman diambil dari 1 Timotius 6 ayat 12. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mohon kesediaan Bapak Yosef Filmon untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Yosef. Ya, terima kasih Bu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan atas hari ini. Engkau memelihara kami, Engkau memberikan kami hidup satu hari lagi. Tuhan, kami tahu saat kami lemah, kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami yang percaya kepada Engkau di dalam Kristus. Tuhan, terima kasih kalau ada rekan-rekan yang belum sempat hadir, kiranya Tuhan melihat mereka. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar hamba-Mu Pak Elia Yusak akan membawa renungan daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dia Tuhan, mengurapi bibir mulut dia. Biarlah yang keluar dari bibir mulutnya adalah kuasa kasih Roh Kudus. Tuhan, bentuk hati kami seperti tanah yang subur, sehingga firman yang ditaburkan boleh bertumbuh subur di kehidupan sehari-hari kami, dan kami boleh melakukannya Tuhan. Tuhan, kami manusia yang sering jatuh di dalam dosa. Ampunilah kami di dalam Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Elia Yusak. Silakan Pak. Iya. Selamat malam semuanya. Makasih Pak Yosef, Bu Ayu, terima kasih. Ya. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar pernyataan yang sebenarnya cukup unik, tapi kayak semacam ambigu lah gitu kan. Karena kata pertandingan iman yang saya dapatkan di 1 Timotius 6 ini punya banyak versi secara umum ya, secara orang-orang percaya punya maksudnya apa pertandingan iman? Apakah kita bertanding untuk iman kita? Apakah pertandingan ini adalah sebuah pertandingan untuk mendapatkan, karena di situ juga dikaitkan dengan hidup kekal gitu, ataukah seperti apa gitu. Nah, saya coba mengeksposisi 1 Timotius 6 ayat 12 ini, dan kita akan sama-sama belajar pelan-pelan. Kita lihat apa yang dimaksud sebenarnya sama Timotius, Paulus terhadap Timotius. Karena Paulus waktu itu di Makedonia, terus dia kemudian menyerahkan pelayanan di Efesus kepada Timotius. Nah, waktu pertama kali saya berpikir tentang pertandingan iman, saya mikirnya gini, apakah pertandingan iman itu artinya kita tuh bertanding dengan siapa gitu? Apakah kita bertanding dengan iblis, dengan orang lain, dengan orang, atau dengan sesama orang yang tidak percaya, sesama manusia gitu. Kita bertanding untuk apa gitu. Terus apa rewardnya? Pikir juga rewardnya apa ya? Kalau saya namanya juga bertanding ya, namanya berlomba, bertanding, berjuang. Saya harus dapat apa ini? Ya kan? Lalu kemudian mengapa harus bertanding? Bukankah orang Kristen, orang percaya sejak dia lebih dari pemenang? Sebenarnya berjuang, bertanding, ada sebuah pertandingan iman yang kamu harus jalani. Terus yang terakhir saya berpikir, namanya tanding kan ada yang menang, ada yang kalah. Terus kalau kita kalah gimana?
apa efeknya? Apa yang terjadi kalau kita kalah dalam pertandingan? Nah, hal-hal ini yang awalnya saya pikir apa saya harus menjawab gitu pemikiran-pemikiran ini tentang pertandingan iman gitu kan. Tapi kemudian saya mendapatkan sebuah ini sebuah pikiran filosofis atau pikiran pengetahuan yang secara umum kita semua tahu gitu. Untuk hidup berdosa, manusia tidak perlu berjuang. Karena selain kita hidup di dunia yang jatuh, di lingkungan kita adalah lingkungan yang berdosa, katakanlah, kita juga manusia yang masih berdaging, maksudnya masih mudah jatuh dalam dosa, ya kan? Tetapi untuk hidup benar, sesuai dengan status dan identitas kita, sebagai orang yang sudah dibenarkan, itu perlu perjuangan. Yang saya tekankan itu nanti di aspek status dan identitas kita. Sejak manusia percaya, status kita itu bukanlah orang berdosa, tetapi orang yang dibenarkan. Nah, orang yang dibenarkan ini masih bisa berbuat dosa, masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa melakukan dosa. Ya. Tetapi statusnya, dia orang yang dibenarkan. Jadi status dibenarkan ini kalau dalam konteks pengadilan itu cukup unik. Nah, ini yang diangkat sama Calvin itu justifikasi atau dibenarkan itu bersalah seperti apapun kalau dikatakan sama hakimnya kamu dibenarkan dianggap hilang gitu. Kesalahannya sudah nggak ada lagi. Itu gambaran dibenarkan. Walaupun bekas-bekas dosanya, walaupun efek dari dosanya atau kesalahannya, efek dari kelakuan-kelakuan yang buruk yang terjadi sama hidupnya sebelumnya, tetapi ketika hakim ketok palu kamu dibenarkan, itu sudah tidak ada artinya lagi, bahkan tidak bisa dihukum. Itu arti dari kata dibenarkan. Nah, saya akan menekankan secara kuat sisi status dan identitas kita ini. Jadi ketika kita percaya sama Yesus, status dan identitas kita adalah orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan. Ya, jadi perjuangan iman kita nggak ada hubungannya sama sekali untuk mencapai status benar, untuk mencapai status dilayakkan, untuk mencapai status diperkenan. Jadi ini yang sulit sekali dipahami bahkan oleh orang percaya. Kenapa? Karena orang percaya sering sekali berkata bahwa aku ini tidak berkenan, aku baru saja melakukan dosa, aku ini manusia yang sudah jatuh bangun dalam dosa, aku ini tidak kudus, aku melakukan banyak kesalahan. Tetapi ketika Tuhan memandang manusia, memandang setiap kita, dan dia memandang Kristus yang ada dalam hidup kita, kita divonis, bukan divonis, dinyatakan benar, dinyatakan kudus, dinyatakan layak, dinyatakan berkenan, dan itu status kita, itu identitas kita. Status dan identitas kita dibenarkan, dilayakkan, dikuduskan, diperkenan sama Tuhan. Oleh karenanya kita dapat gambaran ketika ruang Maha Kudus itu tabirnya dirobek sama Tuhan, supaya setiap kita punya akses langsung. Jadi tidak lagi harus melalui format aturan 1, 2, 3 gitu untuk supaya dibenarkan, tidak. Tetapi ketika Tuhan yang melakukan pembenaran itu kepada setiap orang yang percaya kepadanya, maka langsung kepada Tuhan. Ini yang harusnya menjadi sebuah kesadaran kita. Nah, kalau orang yang sudah dibenarkan, bisa nggak dia berbuat dosa? Saya katakan masih bisa, masih bisa melakukan dosa. Tetapi tetap statusnya adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Nah, dari pemikiran ini kita akan masuk ke ayatnya. Ya. Ayatnya 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan gini.
bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk kita engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak orang. Ayat ini sebenarnya agak membingungkan ketika dibaca sekedar ayat ini, atau ayat ini dicomot dikeluarkan gitu tanpa memperhatikan konteksnya. Karena di situ kata bertandinglah iman yang benar itu juga cukup membingungkan waktu saya baca. Ini pertandingan iman yang benar ini gimana gitu. Dan kita disuruh bertandinglah, karena kata bertandinglah itu semacam perintah. Nah, yang kedua lebih rumit lagi, rebutlah hidup yang kekal. Loh, bukankah ketika saya percaya, saya ini sudah memiliki hidup kekal? Artinya saya dijamin kekekalannya dalam hidup saya. Tetapi kenapa ayat ini dalam bahasa Indonesia dikatakan rebutlah hidup yang kekal? Ini artinya apa? Nah, nanti kita akan expose dan kita akan lihat satu persatu. Mari sama-sama kita lihat. Yang pertama, kata bertandinglah. Saya sudah coba meringkas apa yang saya pelajari dan saya bisa sajikan sama Bapak Ibu semuanya. Kata bertandinglah berasal dari kata Yunani agonisomai, ya, dari akar kata agonize. Agonize itu artinya menderita sekali. Nah, bingung kan? Kata bertandinglah kok aslinya itu menderita sekali. Nah, nanti akan ketemu, ya. Kata ini sifatnya sebenarnya aktif dan terus-menerus. Jadi menderitanya itu tidak menderita satu kali aja, tidak, tetapi menderita sekali dan terus-menerus menderita. Itu gambaran kata agonize. Gambaran katanya seperti itu. Nah, maksudnya gini, Paulus itu melihat kehidupan orang percaya itu sebagai satu perjuangan, sebuah pergumulan yang hebat untuk melawan musuh-musuh Injil. Ini gambaran besarnya, ya. Nah, kalau dalam filosofi umum atau filsafat umum itu suka ada pernyataan gini, yang menjadi musuhmu itu bukan orang-orang di luarmu, tetapi yang menjadi musuhmu adalah dirimu sendiri. Pernah dengar itu? Ya. Paulus ketika dia berkata tentang hidupmu adalah sebuah perjuangan atau bertandinglah dalam perjuangan imanmu, itu dia sedang ngomong gini, kamu tidak sekedar melawan orang-orang di luar, kamu tidak saja melawan musuh-musuh Injil, tetapi kamu juga sedang melawan dirimu sendiri, melawan kedaginganmu, melawan hawa nafsumu, melawan apa saja yang membuat menjauhkan. Itu yang dimaksud Paulus ketika dia memberi nasihat kepada Timotius. Dan kita semua tahu bahwa Timotius ini anak muda, dan anak muda itu kan penuh dengan semangat, penuh dengan energinya meluap-luap gitulah istilahnya. Nah, bisa jadi Paulus sedang ngomong, oke, nggak apa-apa, kamu punya semangat yang besar, tetapi perhatikan, kuasai dirimu. Lawanmu itu bukan yang di luar saja, tetapi lawanmu adalah dirimu sendiri. Kuasai itu. Ya. Di 1 Timotius 1 ayat 7 itu kan kuasai dirimu, ya kan? Nah, Paulus ngomong sama Timotius, menasihati Timotius, dan itu mungkin juga menjadi nasihat yang baik buat kita, bahwa kehidupan kekristenan itu adalah sebuah perjuangan yang tidak saja berjuang dengan musuh-musuh di luar kita, tetapi juga berjuang dengan diri kita sendiri, dengan pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan kita setiap hari. Dan itu yang Paulus katakan ketika dia berkata bertandinglah, ya. Dunia ini telah jatuh, dan kita semua tahu dunia ini telah jatuh dan butuh manusia Allah yang benar. Nah, saya ketemu satu kata, manusia Allah ini ternyata satu kata. Manusia Allah itu sebuah julukan yang satu-satunya ditulis dan disebutkan sama ternyata hanya satu-satunya yang disebutkan manusia Allah itu kepada
Timotius. Nah, maksud apa manusia Allah? Nanti kita lihat. Dan dunia ini butuh, dunia yang jahat butuh orang-orang baik. Dunia yang jatuh butuh orang-orang yang bangkit. Dunia yang telah berdosa ini butuh orang-orang benar yang muncul. Dan itu adalah nasihat yang kuat dari Paulus kepada Timotius. Yang kedua, kita akan lihat soal kata rebutlah. Rebutlah dari bahasa Yunani epilabau. Epilabau itu berarti bertahan atau berpegang teguh, atau ada kata lain yang saya dapati itu apa, memeluk dengan erat. Jadi memeluk dengan erat. Jadi rebutlah itu bahasa yang kesannya lebih ke negatif ya, maksudnya kayak mengambil dengan paksa gitu ya. Tapi ternyata ketika saya lihat bahasa aslinya, terus ketika saya lihat konteksnya, kenapa di bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi rebutlah, itu karena mungkin disejajarkan dengan kata pertandingan tadi. Jadi orang bertanding itu kan orang yang berjuang untuk mendapatkan, orang yang berjuang untuk mencapai, orang yang berjuang untuk merebut, untuk mendapatkan bagiannya, untuk mendapatkan kemenangannya. Nah, ini agak beda dengan konsepnya bahasa aslinya, bertahan dan berpegang. Karena kalau merebut itu kan di luar dan diambil, gitu kan? Dari luar terus diambil. Tapi kalau bertahan dan berpegang itu sudah ada dalam dirinya dan dia kuat-kuat mempertahankannya, memeganginya. Gitu. Nah, mungkin dari kata dan terjemahan inilah yang akhirnya membuat kita bias, bingung loh. Ya, karena kata rebutlah ini kan dikaitkan dengan rebutlah hidup kekal. Berarti hidup kekal di luar dong gitu kan. Saya baca beberapa tafsiran, beberapa tulisan-tulisan referensi, di situ juga ada dua pemikiran. Yang pertama yang sejajar dengan bahasa Yunani-nya, yaitu bertahan kuat dengan hidup kekal yang sudah ada dalam dirimu. Yang kedua, dan itu cukup banyak, itu versinya versi yang kejarlah gitu, capailah hidup kekal, raihlah hidup kekal gitu. Itu referensi-referensi yang saya baca. Tetapi ketika saya lihat seluruh konteksnya, itu berbicara berbeda, bahwa kata rebutlah ya itu lebih berkata bahwa kamu tuh sudah ada di dalam kemenangan, kamu tuh sudah ada di dalam kekekalan hidup karena percayamu, dan kamu harus mempertahankan itu kuat-kuat. Itu makna yang saya dapatkan. Ya. Jadi kamu harus berjuang untuk mempertahankannya begitu rupa, seakan-akan hal itu bisa lepas daripadamu. Nah, waktu saya baca, waktu saya renungkan, saya berpikir, keren ini. Nah, sering saya kesaksian. Saya kan sering ditanya, kok Yusan, biasalah gereja kan selalu mempertanyakan alirannya apa, karismatik kah, Pentakosta kah, Protestan kah, atau apalah gitu kan. Karena saya melayani hampir di semua denominasi, bahkan beberapa waktu lalu Tuhan izinkan bisa melayani di gereja Katolik juga. Jadi orang akan mempertanyakan ini sebenarnya alirannya apa gitu kan. Kemudian juga bahkan lintas agama juga sempat juga bisa melayani gitu kan. Alirannya apa sih? Protestan kah, karismatik? Ini saya pribadi ya. Saya akan meyakini seperti ini. Saya yakin hidup kekal di dalam Kristus oleh karena saya percaya sama Yesus. Saya yakin dipilih Tuhan untuk menerima anugerah itu. Itu keyakinan saya. Tetapi di bagian lain keyakinan itu, saya mengerjakan seolah-olah saya kehilangan akan arti keselamatan. Saya kehilangan anugerah itu. Nah, ini kan menggabungkan antara, kalau bahasa
aliran itu Reform dan Reform Calvinis dan Pentakosta. Kalau Pentakosta itu keselamatan bisa hilang, kalau keselamatan sekali selamat pasti selamat. Nah, saya ada di bagian di mana saya punya keyakinan, tetapi dalam kehidupan keseharian saya menjaga kekudusan saya menjaga hidup saya berbuat sebanyak mungkin dalam hidup saya, dalam pelayanan dan di dalam Tuhan, itu seolah-olah atau seakan-akan atau sepertinya saya kayak kehilangan sama saya nggak ngerjain gitu kan, seolah-olah saya akan nggak punya makna tentang keselamatan itu saya secara pribadi mengelola diri saya dengan sebuah keyakinan dan sebuah tindakan yang seperti itu. Entah itu aliran apa nggak tahu, pokoknya itu saya pribadi, saya dari rebut di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh. Diri kita yang seperti apa? Diri kita yang sudah menang, diri kita yang sudah dibenarkan Tuhan. Nah, saya mencantumkan Roma 12 ayat 1 sampai 3 di mana kita semua ingat di situ Paulus juga memberikan pengajarannya atau nasihatnya kepada jemaat di Roma. Dia kata, janganlah serupa dengan dunia ini, kan? Orang-orang percaya di Roma itu dinasehatin, didorong, dikuatkan untuk tidak serupa dengan dunia ini. Jadi berjuanglah untuk nggak jadi sama dengan dunia ini. Barui pikiranmu. Nah, itu pernyataan-pernyataan Paulus di Roma. Jadi kita udah pahami kata bertandinglah dan rebutlah. Sekarang kita masuk soal pertandingan iman yang benar. Nah, dari dua uraian di atas, saya menyimpulkan, saya menyimpulkan bahwa pertandingan iman adalah upaya untuk berjuang, mewujudkan, mempertahankan, berpegang, menyatakan, dan merebut kehidupan kekal sebagai orang percaya. Tekanannya adalah di bagian terakhir. Jadi kita itu sebagai orang percaya, kita terus berjuang. Sebagai orang percaya, kita terus berusaha mewujudkan. Wujud orang percaya itu kayak apa? Sebagai orang percaya, kita juga mempertahankan. Sebagai orang percaya, kita juga berpegang. Sebagai orang percaya, kita juga menyatakan bahwa diri kita adalah orang percaya. Ya. Sebagai orang percaya, kita juga merebut kehidupan, gitu. Jadi hidup kita benar-benar sebagai hidup orang benar, gitu. Itu merebut kehidupan. Kan dalam diri kita ada hidup daging, gitu kan, dan hidup roh, gitu. Kita berjuang benar-benar bagaimana hidup dalam roh. Itu maksudnya. Coba lihat Filipi 3 ayat 12. Bisa salah seorang bacakan Filipi 3 ayat 12. Filipi 3 ayat yang ke-12. Bisa minta tolong? Filipi 3 ayat yang ke-12. Ada? Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah, di bagian ini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna. Jadi bukan seolah-olah aku tuh telah hidup kekal gitu, tidak, tetapi melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Ini kesaksian Paulus, bagaimana Paulus begitu rupa mengerjakan pelayanannya, hidupnya benar-benar dia memiliki sebuah bukan seolah-olah aku telah memperoleh semua itu atau telah sempurna, tidak.
tetapi aku terus akan mengerjakan. Ada satu ayat yang saya nggak cantumkan di situ. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ayat 10. Tiba-tiba saya terlintas, tiba-tiba terlintas untuk membaca ayat ini. Saya suka ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 10 katakan seperti ini. 15. Tetapi kasih karunia Allah, dia sadar oleh karena aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi ini sebuah kesadaran. Aku ini ya sudah kayak gini. Tapi semua oleh karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku. Dia mengulangi 2 kali. Dia menegaskan sama dirinya dan sama orang-orang. Kenapa nggak dipanggil lagi? Dia menegaskan sama dirinya kepada orang-orang pendengarnya atau orang-orang yang membaca surat-suratnya, dia berkata gini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adanya sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ini keren. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukanlah aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dalam satu ayat saja, Paulus mengulang 3 kali kata kasih karunia. Dia menyadarkan dirinya bahwa dirinya itu ada karena kasih karunia Allah. Dan dia menyadarkan dirinya bahwa kasih karunia itu bukan karena dia, kasih karunia itu pun anugerahkan kepadanya. Dan yang berikutnya dia bilang bahwa kasih karunia itulah yang mendorong dirinya, yang mendorong segala kemampuannya, yang mendorong segala keberadaan dirinya. Untuk apa? Bekerja lebih keras dari kamu semua. Ya mungkin kalau kata-kata kamu semua ini disejajarkan dengan rasul-rasul pada saat itu, Paulus kayak agak sombong gitu. Dia bilang ini, aku lebih keras dari kamu semua. Aku lebih keras dari murid-murid. Aku lebih keras dari siapapun juga gitu. Itu agak sombong gitu. Tetapi ini bukan sebuah kesombongan kalau saya rasa ya. Saya pikir bukan. Tetapi Paulus sedang berkata karena kasih karunia yang ada dalam diriku itu seakan-akan kayak enggak tahan untuk keluar gitu. Enggak tahan untuk muncul, enggak tahan untuk diaplikasikan, enggak tahan untuk diwujudkan. Yes. Elia. Maaf. Udah dengar ya. Tiba-tiba hilang. Oke, kembali. Jadi 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 ini menjadi sebuah dorongan buat saya. Ulang karena kasih karunia. Dan kasih karunia itu tidak karena kemampuanku, tetapi karena anugerah Tuhan. Dan oleh karena kasih karunia itulah, aku bekerja lebih keras dari kamu semua. Nah, kata-kata inilah yang
yang apa? Yang sebenarnya diulang-ulang oleh Paulus sebagai nasihat buat kita semua, sebagai dorongan buat kita semua, sebagai sebuah, kalau boleh dibilang kata perintah, ya perintah untuk kita berjuang terus. Nah, kita masuk di nasihat nasihat Rasul kepada Timotius, gitu kan. Kan kita sudah ngupas nih, ngupas berjuangnya, ngupas merebutnya, ngupas pertandingan imannya. Nah, maksudnya apa gitu? Kenapa Paulus menasihat kepada Timotius sedemikian rupa? Karena ternyata Timotius ketika Timotius diangkat Paulus di Efesus berhadapan dengan hal-hal ini dan Paulus berkata, oke, aku akan memberikan kepadamu nasihat. Ini semacam mentor gitu kan, mentor kepada yang dia mentoring atau kepada muridnya atau kepada anaknya, itu pemimpin kepada orang yang menggantikannya, berkata, aku akan nasihatin karena kamu akan berhadapan dengan hal-hal ini. Hal yang pertama yang akan dihadapi oleh Timotius. Jadi surat Timotius kita belajar karena banyak aspek kekristenan, banyak aspek sebagai orang percaya, bahkan sebagai pemimpin orang Kristen, kita juga akan perlu apa ya? Perlu kesadaran dan perlu belajar bahwa kita akan menghadapi hal-hal ini. Yang pertama adalah nasihat Paulus kepada Timotius, cukupkanlah dirimu karena kamu akan berhadapan dengan keserakahan, dengan orang-orang yang cinta uang. Kenapa Paulus berkata demikian kepada Timotius? Karena Efesus itu kota besar. Ya, saya baca dari katakan bahwa pada saat itu kota Efesus mungkin sekarang dekat-dekat dengan Konstantinopel. Kota Efesus ini pada saat itu penduduk kisaran antara 200 ribuan. Ya, kayak Salatiga 200 ribuan. Nah, 200 ribuan pada masa itu sudah jadi pusat industri, pusat dagangan, pusat ekonomi macam, apalagi dia ada di posisi yang strategis, pusat penyebaran agama juga di sana. Nah, dengan dinamika yang sedemikian rupa, bergulir dengan banyak hal, tentunya uang menjadi bagian yang sangat penting, gitu. Ya kan, kalau apalagi kota-kota besar, uang itu tinggi, gitu. Ya. Makanya Paulus menasihatkan Timotius, ya, hati-hati kamu. Gitu. Ada orang-orang di sekelilingmu yang mereka karena hawa nafsunya. Hawa nafsu bukan karena hawa nafsu yang lain, tetapi hawa nafsu untuk serakah, gitu, mencintai uang. Gitu. Nah, sebagian orang-orang, ya, orang Kristen bahkan, pelayan-pelayan, boleh dibilang, Paulus ini berpikir juga melihat apa ya, melihat situasi dan kondisi itu, ada kok nanti orang-orang di sekelilingmu yang mereka akan jatuh gara-gara uang. Bahkan ada orang yang bersama-sama dengan kamu. Nah, nanti kita bisa lihat. Nah, jadi ada sebagian orang kekristenan sebagai agama yang menguntungkan. Menguntungkan ini maksudnya secara materi. Bisa membuat apa ya, kekayaan gitu, bisa ya hidup enak gitulah. Nah, di Efesus
pada masa kalau hal yang baru, katakanlah agama atau agama dianggap sebagai sebuah produk gitu kan. Produk yang baru mungkin juga beberapa orang akan berpikir, wah ini bisa kita upayakan ini untuk dapat duit gini kan. Kayak gitu banyak. Kita bisa lihat di 2 Timotius 3 ayat 2. Bapak Ibu baca 2 Timotius 3 ayat 2. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Bisa minta tolong 2 Timotius 3 ayat 2. 2 Timotius 3 ayat 2. Ya, Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi ya. hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi. Ya. Ya. Nah, di 2 Timotius 3 ini itu ada dulu saya sempat eksposisi 2 Timotius 3. Kenapa kok keadaannya bisa seperti itu gitu kan? Kenapa kok keadaannya orang-orang jadi semacam apa ya? Secara tidak mencintai agama, mencintai diri sendiri dan segala macam itu menjadi sebuah kewajaran gitu. Nah, itu saya eksposisi si Paulus menuliskan itu tuh semacam orang-orang itu ada di bawah pengaruh atau atmosfer yang membuat mereka melakukan itu menjadi sebuah kewajaran. Bayangin, nah, saya kasih gambaran ya. Kalau kita kerja di satu perusahaan, gitu. Perusahaan itu biasa kalau mau bekerja asalkan ada uang pelicinnya. Enggak sebut. Pokoknya kalau ada uang pelicinnya baru kerja. Kalau ada suapnya dikit baru kerja. Kalau ada pelicinnya baru kerja. Nah, lingkungan yang seperti itu membuat orang nggak mau kompromi. Mau nggak mau bingung gitu. Wah, ini gimana ini? Semua melakukannya. Gitu loh. Aku harus bagaimana? Nah, itu lingkungan yang Paulus gambarkan. Orang-orang pada masa itu akan seperti ini. Oleh karena itu, Timotius, kamu harus berjuang. Kamu harus dalam sebuah pertandingan iman yang benar. Kamu harus berdiri. Kalau bahasa umum, kamu harus jujur sekalipun kamu ajur. Kamu harus berintegritas sekalipun semua orang menyeleweng. Kamu harus pun semua orang itu akan mencibirmu, menyingkirkanmu, menindasmu sebegitu rupa. Kamu harus kuat karena sekelilingmu memang seperti itu. Nah, itu situasi yang Paulus gambarkan 2 Timotius 3. Orang-orang akan melakukan seperti ini dan itu akan dianggap sebuah kewajaran. Ketika kamu nggak melakukannya, kamu dianggap aneh. Justru ketika kamu nggak melakukannya, kamu dianggap lain yang layak untuk disingkirkan. Kamu bukan bagian kami. Gitu. Nah, ini situasi di 2 Timotius 3 ketika saya eksposisi itu saya ngelihat, wih, juga ya. Pada masa itu sudah kayak gitu. Masa sekarang apalagi. Di dunia kita kerja, di sekeliling kita, segala hal ada di sekeliling kita dan mau nggak mau kita dipaksa untuk kompromi. Apakah kita mau berjuang hari ini? Apakah kita mau bertanding dengan pertandingan iman yang benar? Ya, Paulus. Dan saya harap ini menjadi dorongan buat kita malam hari ini di secara teguh, punya integritas bahwa saya orang benar, saya orang yang dibenarkan Tuhan, dan saya akan mewujudkan hidup saya sebagai orang benar. Nah,
Paulus menasihatkan kepada Timotius, Paulus juga menggambarkan, ada loh lingkup dulu bersama-sama dengan kita, namanya Demas, ya. Demas di 2 Timotius 4, karena mencintai dunia. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau sekeliling kita, orang-orang percaya, bahkan pemimpin-pemimpin rohani, mereka akan jatuh kepada duniawi. Mereka akan jatuh kepada hal yang salah. Mungkin bukan penyelewengan ajaran, tidak, tetapi hidup mereka duniawi. Hidup mereka jatuh karena mereka serakah, nggak mau diganti gitu. Pokoknya ini kekuasaan saya. Habis saya ya saya wariskan ke anak saya. Kalau bisa cucu saya, cicit saya gitu. Kan saya yang berjuang mempertahankan aset ini gitu. Atau mendapatkan ini semua. Jadi orang-orang yang mungkin kita kagumi, mungkin kita anggap pemimpin, jangan kaget kalau satu waktu mereka ternyata lebih mencintai dunia. Karena Paulus sudah memperingatkan kepada kita. Paulus kepada Timotius, Timotius ingat, mungkin teman-teman sekelilingmu, mungkin satu waktu nanti mereka akan jatuh karena mencintai dunia. Ini 2 Timotius 4:10. Saya juga pernah mengeksposisi 2 Korintus 2 ayat 17. 2 ayat 17. Ini menarik. 2 Korintus. Bisa minta tolong dibaca. 2 Korintus 2 ayat yang ke-17. Ada? Atau saya baca aja? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah di hadapannya. Kata mencari keuntungan itu dalam bahasa asli dan dalam terjemahan-terjemahan yang lain itu mencari materi, mencari kekayaan. Sengaja mencari kekayaan dari firman Allah. Ini Paulus terang-terangan ngomong loh, dia bilang gitu. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Pernyataan Paulus ini jelas bahwa sesama rekan sekerja Allah, sesama rekan-rekan pelayanan penyampai firman Allah, ada yang mencari keuntungan dari firman Allah. Ada yang dengan serius, ada yang dengan benar-benar mencari keuntungan dari firman Allah. Dan itu Paulus ngomong dengan jujur, dia bilang gini, kami tidak sama dengan banyak orang yang enggak sedikit, banyak yang mencari keuntungan dari firman. Bayangin. Jadi ketika Paulus menasihatkan hal ini, jangan cinta uang kepada Timotius, Paulus mengalaminya. Paulus melihat dengan sendiri, kepala sendiri bahwa ada orang-orang di sekelilingnya yang mencintai duniawi. Rekan-rekan yang mengaku rekan sekerja Allah, ada orang-orang yang mengaku penyampai firman Allah, tetapi mereka, banyak dari mereka menggunakan itu untuk mencari keuntungannya sendiri. Dan ini fakta yang Paulus nyatakan. Di zamannya Paulus, apalagi di zaman sekarang, tentu lebih banyak. Dan nasihat Paulus kepada Timotius adalah, ibadahlah dengan disertai rasa cukup. Itu kata-kata ini keren banget. Saya senang sekali ketika Paulus mengatakan ibadah dengan rasa cukup itu. Dia bilang, kalau ada pakaian ya cukupkanlah dirimu dengan pakaian. Kalau ada pokoknya cukupkanlah segala yang ada pada dirimu ya cukup aja gitu. 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan, memang ibadah itu kalau
disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kenapa mereka menjadi serakah? Kenapa mereka menjadi cinta uang? Kenapa mereka menjadi seperti itu? Karena mereka merasa tidak cukup. Karena mereka merasa tidak cukup dalam hidupnya, karena mereka merasa bisa dapat keuntungan dari situ, mereka akhirnya jatuh dengan hawa nafsunya. Ya. Paulus sadar, dan Paulus tidak menentang tentang orang kaya, karena di dalam bagian lain ayat 17 sampai 19 dia bilang gini, ya, 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 gitu. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Maksudnya Paulus tahu ada orang-orang kaya, Paulus tahu ada orang-orang yang berupaya, berusaha menginginkan kekayaan. Itu tidak salah. Buat Paulus ya nggak apa-apa, kamu usaha, kamu bekerja keras, ya itu rewardmu, itu bagianmu, itu upahmu untuk kamu mendapatkan kekayaan dari kerja kerasmu, nggak apa-apa. Tetapi Paulus ngomong gini, peringatkanlah kepada mereka, orang-orang kaya di dunia ini, supaya jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saya sering sekali mendengar gitu kan. Nah, ya saya belum ngalami sih. Mendengar ada banyak orang-orang kaya yang punya rumah gede gitu, tapi yang ninggalin ya pembantu-pembantunya. Ada yang punya rumah kiri kanan depan belakang di mana-mana gitu kan. Di kota ada, di sini ada, di sini ada, tapi dia nggak bisa menikmati. Nah, tidak salah untuk memilikinya, tidak salah untuk mengupayakannya, bekerja keras untuk mendapatkannya. Tidak salah, Paulus tidak melarang hal itu. Tetapi dia berulang kali berkata di ayat 17, peringatkanlah kepada mereka, 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi nggak salah untuk menjadi kaya, nggak salah untuk menikmati kekayaan, nggak salah untuk bekerja. Tetapi Paulus menasihatkan, nggak usah tinggi hati, nikmati aja dan sukalah memberi. Itu nasihat Paulus, ya. Kemudian nasihat Paulus kepada Timotius lagi. Nasihatnya mempertahankan iman yang benar terhadap serangan ajaran sesat. Wah. Nah, iman khusus dalam konteksnya surat-surat Paulus, iman itu tidak didefinisikan sebagai iman percaya pada Tuhan. Maksudnya keimanan atau keyakinan gitu, tidak. Tetapi iman ini lebih ke narasi atau lebih ke sebuah deskripsi yang saya sampaikan di layar. Yang pertama adalah disebut sebagai kebenaran. Itu ayat-ayatnya ada. Jadi iman itu sejajar dengan kebenaran. Iman itu disejajarkan dengan ajaran kita atau ajaran yang sehat. Harta yang dipercayakan kepada hambanya, kepada orang-orang yang menyampaikan firman, itu iman. Jadi boleh dikatakan iman yang disampaikan atau dituliskan dalam surat-surat Paulus disebut dengan sebuah dimensi, bukan sisi keyakinannya, tapi sisi lain dari iman itu yaitu kebenaran, yaitu ajaran yang sehat, harta yang dipercayakan kepada hambanya. Itu kata iman, kata ganti iman. Ya. Nah, jadi mempertahankan iman yang benar terhadap serangan ajaran sesat, kita bisa ganti gini, mempertahankan kebenaran. Ya, kebenaran yang benar terhadap ajaran yang sesat. Mempertahankan ajaran sehat, ajaran kita. Mempertahankan harta yang dipercayakan kepada kita, kepada hambanya, yang benar terhadap serangan ajaran sesat. Kenapa Paulus menasehatkan ini kepada Timotius? Karena pada masa itu, saya sudah tadi
sampaikan. Di Efesus itu dinamika culture-nya, dinamika budaya, dinamika kehidupannya itu sudah kota metropolis dengan segala macam hal yang ada di sana. Nah, salah satunya yang berkembang tentunya agama atau keyakinan-keyakinan atau filsafat-filsafat yang berkembang di sana. Nah, yang berkembang cukup kuat pada masa Timotius diutus ke Efesus adalah ada beberapa yang saya tuliskan. Yang pertama adalah Gnostik. Gnostik dari kata gnosis itu pengetahuan. Nah, saya sempat mencari Gnosis ini seperti apa gitu. Apa yang Alkitab gambarkan tentang yang terjadi atau yang dihadapi sama orang-orang percaya dengan filsafat atau keyakinan Gnosis dengan basis Gnosis. Nah, salah satunya adalah bidat Kolose. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat di Kolose 2 ayat 8 sampai 23, nanti bisa dilihat lagi. Di sana itu Paulus mengurai. Ini loh yang terjadi gambarannya. Ada orang-orang yang suka dengan filsafat-filsafat, suka dengan kuasa-kuasa perbintangan, terus suka takut sama malaikat-malaikat. Kapan hari kan kita ada tuh lewat di TikTok itu orang-orang yang cari pewahyuan dari malaikat gitu. Gila. Sekarang pengajarannya gitu. Jadi mereka justru menyembah malaikatnya. Tapi kalau dikatakan menyembah malaikat, mereka nggak mau gitu. Kita menyembah Tuhan. Tapi yang mereka praktek ternyata mereka lebih mengarah kepada penyembahan kepada malaikat-malaikat pengantara. Ya. Mau sebenarnya siapa kayak Mikael kayak, terus kemudian Rafael kayak, Gabriel kayak, siapapun. Pokoknya malaikat-malaikat yang mereka anggap itu sebagai penyampai pengantara, dan itu dipengaruhi dengan pemikiran bahwa pengetahuan kita itu kurang, tapi kalau pengetahuan kita ditambah dengan pengetahuan malaikat, kita akan mencapai kesempurnaan. Nah, itu gambarannya pemikiran Gnostik kayak gitu. Ya. Terus tabu terhadap makanan, ada yang boleh makan ini, tidak makan itu, gitu kan. Terus praktek-praktek yang bertapa, meditasi dan segala macam, semakin banyak hari-hari ini kalau Bapak Ibu melihat atau memperhatikan fenomenanya itu New Age, gitu kan, zaman baru itu begitu bercampur aduk dengan ada bukan sebuah retreat sebenarnya, retreat dari hamba Tuhan dari Amerika, kalau nggak dari Amerika itu datang di waktu retreat itu sebuah pengajaran yang namanya tenggelam dalam satu ruangan. Peserta retreat disuruh tidur gitu, telentang gitu, tidur musik halus gitu. Nah, katanya musik penyembahan lah, musik penyembahan. Terus ya yang mengalir ngikutin musik itu dan tenggelam nikmati. Jadi sudah kayak apa ya, kayak semacam ada sih kayak yoga juga kayak gitu modelnya, ada semacam hipnotis juga. Nggak jelas saya, tetapi dia pakai firman Tuhan, kita tenggelam dalam roh katanya. Itu disuruh, jadi nggak ditumpangi tangan untuk tumbang, tapi disuruh berbaring di lantai dan mereka didengarkan itu musik yang lembut gitu. Terus hamba Tuhan itu keliling-keliling gitu kan, tumpang-tumpang tangan, terus kemudian kayak memberikan sugesti gitu kan. Ingat kamu ini dulu ada di rahim ibumu kayak gitu. Saya waktu itu saya di belakang ketawa-ketawa, tapi ya saya pernah minum. Tapi itu ada. Itu ada dan berkali-kali saya ketemu dengan pola-pola gitu. Di Magelang dulu juga ada, saya pernah itu melakukan ritual yang
dia bawa tongkat dan tongkatnya itu semacam kayak tongkat Musa, itu bisa membelah lautan badai. Jadi masalahmu kalau saya ketok dengan tongkat ini akan sirna gitu. Waduh, aku bilang ini mulai aneh-aneh. Itu kekristenan banyak dan banyak pengikutnya dan banyak yang tergila-gila, banyak yang ikut, banyak yang waktu KKR itu bisa gila-gilaan. Oh bisa ya kayak gini. Dan real itu ada di kekristenan kita. Ya. Nah, selain dalam Kolose 2 itu ada yang mencampur adukkan antara Kristenan dan Yudaisme. Ini khususnya Yudaisme mistik. Ya, Yudaisme mistik itu kalau dalam adat Anda boleh pelajari, ada aliran namanya Ka'balah, itu mistis, tapi Yudaisme. Ya, udah banyak unsur-unsur Yudaismenya. Ya harus pakai baju zirah lah, sopar lah, pakai apalah, pokoknya banyak yang berbau-bau Yudaisme, berbau agama Yahudi, tetapi di dalam kekristenan dilaknat sama Paulus. Bidak. Ya. Paulus memperingatkan sama orang-orang pada masa itu terkutuk. Ya. Ajaran-ajaran yang dicampurkan teologi, itu mitos-mitos. Terus mereka berdebat soal silsilah. Ini terus dongeng, lalu spiritualisme, ya, soal kebangkitan orang bangkit nanti. Ini ada dalam kekristenan, memegang ini soal kebangkitan, bahkan mempercayai reinkarnasi, ya. Jadi mempercayai reinkarnasi, dan itu ada dalam kekristenan. Serani, kalau bisa searching Google atau menggali lebih jauh lagi, kalau Anda itu mempercayai reinkarnasi. Ya. Terus kemudian ya jelas mereka dengan moral yang rusak. Saya sempat sedikit mempelajari soal gnostik, dan kemudian saya bagaimana gnostik itu coba berpikir gini, karena saya itu benar, maka saya akan melakukan apa saja menurut kebenaran saya. Jadi, buat saya itu kan benar. Saya itu benar. Itu gnostik seperti itu. Ya. Dan seringkali orang-orang gnostik minta dimaklumi, gitu. Minta dimaklumi bahwa ya ini kan hak saya untuk berdiri. Itu waktu saya pelajari, aduh ngeri sekali. Semua apa yang disebutkan, ya, saya sudah sampaikan di layar. Bapak Ibu bisa pelajari ayat-ayatnya, dan itu real yang dihadapi Paulus pada masa-masa pelayanannya. Dan ini yang dinasihatkan Paulus, Timotius, tapi ini yang akan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau lihat lebih jauh lagi, gambaran orang atau gambaran pengajaran yang terjangkit virus gnostik. Saya nyebutnya terjangkit virus, ya. Terjangkit virus gnostik ini, menurut catatan Alkitab itu saya sempat gitu, apa sih ciri-cirinya. Menurut Paulus, dia bilang gini, orang-orang ini suka mencari soal-soal yang dicari-cari, soal-soal bodoh dan tidak layak. Jadi senang banget berargumen,
tetapi argumennya argumen yang nggak masuk akal kadang, argumennya kadang-kadang nggak pantas, atau ya debat kusir lah gitu. Tapi memang kayak hobi gitu. Terus kemudian terus berkajang sama soal silsilah gitu. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Terus ada yang bertengkar soal hukum Taurat. Nah, ini soal hukum Taurat ini mereka sudah terkontaminasi dengan ajaran Yahudi. Jadi misal soal sunat gitu. Wah, itu mereka bisa debat sendiri, terus ada yang ya, ada yang tidak, dan segala macam. Terus kemudian pada intinya apa, mengikuti itu atau tidak mengikuti. Kan hal ini di 2 Timotius 2 ayat 23. Terus dia juga sempat menasihatkan kepada Titus 9. Saya sempat bolak-balik lihat sana sini dan saya sempat ngeri juga, ternyata yang dihadapi Timotius dan Titus kan ini dua kawan ini yang dibawa Paulus kemana-mana, terus kemudian mereka diutus gitu kan. Nah, itu mereka menghadapi situasi seperti ini ya. Oke, lanjut. Apalagi yang dihadapi Timotius ini selain ajaran sesat gnostik? Ajaran asketisme itu dari asal kata askesis itu praktek atau fisik. Nah, orang-orang askesis atau mungkin saja ada di antara orang-orang percaya di sekeliling kita, itu orang-orang askesis atau orang yang tercemar, terpolusi, kontaminasi dengan pemikiran askesis adalah orang-orang yang menekan soal ibadah atau ritual. Ibadah atau ritual. Jadi bahasa Alkitab itu begini. Mereka itu taat beribadah. Tetapi mereka memungkiri kekuatan. Mereka itu beribadah secara lahiriah. Rutin, rajin, nggak bakal absen. Tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Itu orang-orang askesis, ya, orang-orang yang tercemar di askesis. Dan Timotius berhadapan dengan jemaat yang terkontaminasi seperti itu. Orang-orang yang sukanya ibadah, tapi hidupnya nggak sesuai dengan ibadahnya. Gitu. Terus kemudian mereka lebih dominan untuk hidup suci adalah melajang. Terus kemudian mereka berpantang daging, pantang apa. Tujuannya adalah mereka merasa bahwa dengan melakukan itu mereka ini lebih suci. Nah, orang-orang askesis ini berkembang menjadi sebuah aliran sebutannya asinit. Ada orang-orang yang menyingkirkan diri dari dunia. Ya, kalau bahasa umumnya yang kita ketahui adalah orang-orang pertapa gitu. Jadi mereka memang menjauh diri dari dunia. Nah, ini background pemikirannya atau background aliran keyakinannya adalah asket. Ya. Jadi mereka melatih dirinya untuk lepas dari dunia ini. Itu. Ini paling banyak kalau di India ya, asketisme. Lalu kemudian apalagi yang Timotius hadapi? Berhadapan dengan Helenisme, dia berhadapan dengan Yudaisme, tadi saya sudah sampaikan. Dia juga berhadapan dengan para penganut Artemisme. Artemisme itu Dewi Dewi Diana ya. Di Efesus itu kan sempat terjadi huru-hara di Kisah Para Rasul kan. Alexandria, kemudian ada satu lagi tokohnya itu terus karena patung-patungnya nggak laku, terus
buku-buku kitab-kitabnya enggak. Nah, itu di kisah diceritakan gitu. Apa yang terjadi di Efesus, dan tentunya akan berhadapan dengan mereka, berhadapan dengan orang yang membenci dia, gitu, orang yang dendam sama dia. Ya, jadi sudah alirannya berbeda, gitu kan, dan itu cukup mempengaruhi budaya yang ada di Efesus waktu itu, dan mereka punya kebencian dan dendam kepada Timotius. Bayangin, Timotius kirim ke tempat di mana dia untuk dibantai, gitu kan. Nah, ini situasinya yang Timotius hadapi. Berhadapan dengan ajarannya, tetapi akan berhadapan dengan konsekuensinya. Orang-orang yang tidak menyukai dia, orangnya layak, darahnya layak, gitu. Nah, Helenisme ini sebenarnya adalah revolusi ya. Jadi pada masa Makabe ada uskup namanya uskup Justin atau Jordan kalau nggak salah. Itu di buku Deuteronomika itu ada kitab namanya Makabe, dan disitulah awalnya Helenisme. Ini Justin, uskup Justin. Uskup ini diprovokasi oleh Kaisar. Waduh, saya lupa. Diprovokasi oleh kaisarnya untuk mengunjungi seluruh wilayah jahan. Jadi kalau masa Romawi kan ingin menguasai dunia dan hanya meromawikan mereka, gitu kan, meromawikan wilayah jajahan. Nah, ini pada masa-masa dulu seperti itu ya. Helenisme juga melakukan yang sama. Jadi semua di Yunani, budayanya, ya bahasanya, ya semua hal harus diyunanikan. Dan itu agama, atas nama agama pada saat itu. Karena yang ditekan pada zaman Makabe, uskupnya, bukan ditekan, uskupnya yang mengetok palu, bilang semua harus Helenis. Gila, Bang. Itu di tengah-tengah dunia orang percaya pada masa itu. Kembang di Efesus juga. Ya. Next, apalagi yang Timotius? Skeptis. Iya jelas. Timotius masih muda, mungkin dia nggak berpengalaman, terus kemudian keluarganya tidak sempurna karena bukan Yahudi, gitu kan, keturunan campuran. Ada banyak orang-orang yang mungkin nggak percaya sama si Timotius nantinya. Nah, ini yang keren dari Bapak Paulus ini sebagai mentor dan sebagai bapak rohaninya Timotius. Dia bilang gini, di 1 Timotius ayat yang ke-11 ini saya senang. Ini yang saya tadi katakan, satu-satunya yang kita akan temui di Alkitab bahasa Indonesia kita. Dia bilang gini, tetapi engkau hai manusia Allah. Cia, keren ya. Tetapi engkau secara pribadi kepada Timotius, tetapi dengan sebuah julukan, sebuah pernyataan, sebuah peneguhan, sebuah sebuah motivasi bahwa hai Timotius, kamu itu manusia Allah. Sebagai manusia Allah, kamu mampu untuk menjauhi itu semua. Ya, dikatakan jauhi semuanya itu. Yang maksud dari kata semuanya itu, kalau kita lihat konteks dekatnya, bicara soal cinta akan uang. Ya, konteks dekatnya ya. Tapi kalau konteks jauhnya, Paulus sedang bicara soal jauhi juga sama perkara-perkara yang tidak perlu. Gitu. Jauhi juga kamu dengan perdebatan-perdebatan yang nggak perlu. Jadi Paulus ini sedang mentraining Timotius satu skill yang baru dengan membangun sebuah kepercayaan diri. Skill yang barunya adalah Timotius, kalau nggak penting
jauhi. Karena kamu manusia Allah, konsentrasimu, fokusmu bukanlah untuk hal-hal itu. Tapi fokusmu adalah untuk berikutnya dikatakan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini training yang luar biasa dari Paulus kepada Timotius. Saya belum sempat menggali ini lebih jauh, tetapi saya suka sekali ketika Paulus berkata kepada Timotius, "Hai engkau manusia Allah." Saya suka bagian itu menjadi satu peneguhan untuk meningkatkan kepercayaan diri gitu. Itu, oke? Nah, bagian terakhir dari ayat 12 tadi, ayat 1 Timotius 6 ayat 12 itu berkata gini. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, ini bagian yang terakhir. Konsep secara umum tentang dipanggil ini janjian baru. Wah, ini menarik. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat kata dipanggil, itu bukan sekedar dipanggil dan diselamatkan. Ketika para rasul menuliskan kata itu Paulus maupun Petrus ataupun Yakobus ataupun yang lainnya, ketika dipanggil, you are called, kamu dipanggil oleh Allah, kamu terpanggil. Kamu dipanggil itu tidak sekedar panggilan keselamatan, tidak sekedar pemilihan Allah, tetapi juga berbicara soal panggilan penderitaan, menderita. Saya kasih tunjuk ini satu ayat di 1 Petrus 2 ini. 1 Petrus 2 ini bilang, sebab untuk itulah kamu dipanggil, Kristus pun telah menderita untuk kamu, telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak. Kamu juga dipanggil untuk menderita. Nah, ini yang jarang disampaikan, gitu. Yang disampaikan adalah kamu dipanggil untuk keselamatan. Itu nggak salah. Tetapi dimensi lain kata panggil, ketika para rasul menuliskan kata kamu dipanggil, itu satu paket. Dipanggil diselamatkan, dipanggil untuk siap menderita. Nah, ini yang jarang disampaikan. Ya. Satu paket, ya selamat ya, tetapi juga menderita. Nah, ini terbukti dari murid-murid awal gereja mula-mula. Kenapa mereka boleh dikatakan banyak martir pada masa itu? Karena mereka paham ketika mereka memutuskan Yesus, ketika mereka tahu bahwa dirinya dipanggil, mereka paham betul bahwa mereka dipanggil tidak untuk keselamatannya, tetapi siap untuk menderita, siap untuk dipenggal, siap untuk dipenjara, siap untuk diusir, siap segala sesuatu yang tidak mengenakan mereka. Ibrani 11 berkata seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak kita kenal mungkin, tetapi mereka adalah orang-orang yang terpanggil, digergajilah, dipotong, diumpankan ke singa dan segala macam. Mereka tahu mereka terpanggil, dan mereka tahu panggilan mereka bukan sekedar panggilan keselamatan, tetapi juga panggilan penderitaan. Nah, penderitaan ini enggak sekedar penderitaan secara fisik, tetapi penderitaan yang punya arti luas. Ingat tadi saya bertanding, ya, bertandinglah itu dalam bahasa aslinya artinya menderita sekali. Jadi dalam yang lebih luas, kita menderita nggak sekedar fisik, tetapi juga kita menderita, ini tanda petik ya, menderita berjuang untuk hidup benar, bertanding untuk memperoleh kehidupan benar, ya.
Kenapa kita perlu bertanding untuk hidup benar? Kenapa kita untuk berjuang untuk hidup benar? Karena, nah ini ayatnya menyambung, karena itu sebagai sebuah kesaksian. Ya. Setelah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi, banyak orang. Ikrar atau pengakuan iman, itu dalam bahasa aslinya homologo. Itu berbicara tentang pernyataan atau pengakuan di depan publik, di depan umum. Ya. Jadi setiap kita, ya, ketika kita mengaku percaya di depan umum, siap juga untuk menderita. Kita juga siap untuk berjuang, menunjukkan apa artinya panggilan itu. Kita siap juga untuk berjuang, menunjukkan identitas kita sebagai kesaksian kita. Sekali lagi, penderitaan ini bukanlah tanda atau cara untuk mencapai keselamatan, tidak. Jadi kita menderita itu bukan karena supaya diselamatkan, tidak. Menderita ini sudah paket. Menderita ini adalah sebuah konsekuensi dari panggilan. Ketika kita percaya pada Kristus, ya kita siap menderita. Jadi ada dimensi yang cukup luas dari kata menderita. Enggak sekedar fisik menderita, tetapi menderita yang berjuang untuk mengalahkan kedagingan kita, mengalahkan diri kita sendiri, mengalahkan hawa nafsu, mengarahkan mata kita kepada Kristus. Nah, disinilah artinya kita paham, ya kan? Kenapa kita disahkan, kenapa kita dikuduskan, kenapa kita diminta sama Paulus serupa dengan dunia ini. Kan menderita, gitu kan? Kalau dipisahkan kan menderita, ya kan? Di tengah-tengah dunia kita harus berbeda, itu menderita. Tapi itulah panggilan kita. Dan penderitaan ini bukanlah penderitaan yang bisa kita hindari. Penderitaan adalah sebenarnya penderitaan yang wajib ketika kita menyandang status sebagai orang percaya. Ketika kita sang percaya, kita mau nggak mau, siap nggak siap, suka nggak suka, rela nggak rela, menderita. Menderita apa? Menderita mungkin secara fisik kita nggak tahu, tapi yang jelas menderita dalam artian berjuang untuk hidup benar sebagai sebuah kesaksian. Itu yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius. Nah, terakhir saya sempat sebenarnya agak jengkel juga sama diri saya sendiri dan mungkin ya melihat fenomena sekeliling kita lah, gitu kan. Kenapa sih orang-orang itu ngomongnya sih lebih dari pemenang, gitu kan? Orang percaya lebih dari pemenang dengan kuasa, gitu. Penuh dengan kekalahan, ya. Atau bahkan menderita sedikit sudah meninggalkan Tuhan, gitu kan, banyak kan seperti itu. Nah, menurut Anda sebagai orang percaya, ya, Anda ini orang yang menang, orang lelah, orang yang lebih dari pemenang, atau orang kalah? Ini jawab secara pribadi ya. Nah, semua kita mungkin, wah saya lebih dari pemenang. Oke, buat saya gitu. Nah, kalau kita sering berkata bahwa kita ini lebih dari pemenang, tapi kenyataannya mudah dikalah, apa yang salah? Nah, saya mengakhiri dengan ini metode training gitu. Bagaimana membuat gambar mental. Nah, kalau Anda diminta membuat kursi, apa yang muncul pertama kali di pikiran Anda, atau apa yang kita akan lakukan pertama-tama? Banyak dari kita itu lebih sibuk mikirkan bahan bakunya, nyari pakunya, nyari kayu, sibuk beraktivitas gitu kan, taktok gledok gitu kan. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda sibuk dengan hal-hal itu, yakin nggak itu akan jadi sebuah kursi?
yakin nggak yang kita lakukan itu akan diikuti? Jika semua bahan pembuat kursinya sudah tersedia, tetapi jika gambar mental kita yang tertanam dalam diri kita tentang kursi itu salah, maka kita tidak akan mendapatkan hasil kursinya. Anda mau mulai dari manapun, Anda mau berusaha seperti apapun, sekuat apapun, Anda akan membentuk kursi yang salah. Aktivitas kita akan sia-sia. Karena dasar mentalnya salah. Sekalipun kita melakukan dengan performa terbaik kita, memberikan seluruh hal yang terbaik dari kita, itu akan menghasilkan bentuk kursi yang salah. Kenapa menjadi bentuk kursi yang salah? Karena gambar mentalnya yang ada di kepala kita, ada di benak kita, tidak jelas. Tidak benar. Kalau gambar mentalnya salah, ya yang muncul salah. Kita, anak atau orang-orang yang mudah dikalahkan, atau pecundang-pecundang itu, menjadi pecundang karena memiliki bentuk akhir yang salah. Ya. Nah, gimana caranya menang? Gimana caranya benar? Gimana kita bisa berkata kita lebih dari pemenang? Gambar mental seperti apa yang harus kita tanamkan pertama-tama? Disinilah saya akan berbicara soal status dan identitas kita. Kalau Anda orang percaya, Anda adalah orang yang bisa dipercaya. Anda adalah orang yang juga punya keyakinan atas kepercayaan Anda. Kalau Anda adalah orang berkata bahwa identitasmu adalah orang benar, Anda harus mewujudkannya sebagai orang benar. Bagaimana kita mewujudkan sebagai orang benar? Itu perjuangan, itu proses mewujudkannya. Karena Anda akan melawan semua dagingan. Statusnya sudah, identitasnya sudah. Jadi taruhkan itu sebagai gambar mental. Ketika Anda berpijak di kemenangan Kristus itu, karena kan Kristus yang memberikan status itu, Kristus yang memberikan identitas itu. Ketika kita berpijak di atas kemenangan itu, kita kemudian berjuang untuk mewujudkannya. Dan sama seperti Paulus tadi katakan di 1 Korintus 15 ayat 10, oleh karena kasih karunia yang ada di dalamku, yang dianugerahkan kepadaku, yang menjadikan aku apa adanya hari ini, sekarang ini, aku akan mewujudkan kasih karunia itu. Aku akan menunjukkan kepadamu kasih karunia. Aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya benar. Aku akan menjadi saksi atas kekudusan. Aku akan menjadi saksi atas kepercayaan. Aku akan menjadi saksi atas iman. Dan itulah yang dinamakan pertandingan iman. Saya bersyukur diizinkan boleh berbagi di komunitas ini. Karena dengan pelajari. Dulu saya mungkin punya pemikiran-pemikiran yang ya sebagai orang percaya gini aja gitu. Tetapi ketika saya diizinkan, saya menggali melalui waktu-waktu pribadi, terus kemudian merenungkan apa yang dimaksud dari firman Tuhan dan apa implementasinya pada saya bersyukur bahwa saya diberi kesempatan untuk berbagi kabar baik. Status kita, identitas kita sebagai orang benar. Dan inilah waktunya perjuangan iman kita, pertandingan iman kita untuk mewujudkannya sebagai orang benar. Puji Tuhan, terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu.
Terima kasih. Mohon Pak Elia berdoa, setelah itu kita akan ambil sedikit waktu untuk diskusi. Mari sama-sama kita berdoa. Yang limpah atas hidup kami bersyukur buat kasih karunia yang Kau anugerahkan buat kami, sehingga setiap kami menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah orang-orang yang terpilih. Dan terima kasih Tuhan atas kepercayaan itu. Dan kami akan berjuang untuk menjadi orang-orang yang dipercaya. Terima kasih Bapa untuk apa yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius, dan kami percaya apa yang disampaikan Paulus pada Timotius itu juga disampaikan kepada setiap kami malam hari ini. Terima kasih firman-Mu, terima kasih buat apa yang Kau ajarkan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin.